telah meletus di berbagai tempat sejak tahun 2020 sampai dengan 2023. Pada masa sekarang, perampasan tanah dirancang sedemikian rupa oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara untuk menghasilkan reorganisasi ruang-ruang akumulasi kapital baru, pembangunan infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata premium demi imajinasi Bali Baru KSPN, kawasan food estate berkedok lumbung pangan nasional, kawasan industri perikanan, kawasan pertambangan, hingga proyek raksasa ibu kota negara adalah bentuk-bentuk reorganisasi ruang tersebut. Obral-obral tanah yang semakin memposisikan Indonesia dalam posisi sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, pemakai sumber energi kotor, dan pasar bagi industri manufaktur global. Model hilirisasi yang memang tengah didorong pun adalah pengolahan hasil yang lagi-lagi kembali berpusat pada kelompok 1%. Situasi krisis ini langgeng sejak era kolonial hingga sekarang karena satu syarat yang telah dipertahankan, yaitu kemudahan tanah untuk dirampas. Pembangunan ekonomi ini sangat ditentang oleh konstitusi kita. Konsep pembangunan di atas telah menghapus cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria tentang kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat Indonesia di era kemerdekaan. Perampasan tanah masyarakat di pedesaan demi investasi sebenarnya telah mengakibatkan masyarakat terlempar dari tanahnya dan wilayah hidupnya, serta terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah, pekerja informal yang berimigrasi ke kota hingga ke luar negara. Di dalam ekonomi politik semacam itu, kita menyaksikan situasi kaum perempuan dan anak-anak jauh lebih menderita akibat ketidakadilan secara berlapis di bidang agraria dan sumber daya alam. Generasi muda juga tereksklusi akibat orientasi ekonomi liberal dan kapitalistik tersebut. Pada masyarakat yang wilayahnya digusur dan diubah landscape-nya demi investasi, generasi muda menjadi kelompok yang tidak memiliki banyak pilihan penghidupan. Perampasan tanah juga menjadi biang keladi kerusakan lingkungan, hilangnya hutan, perubahan iklim dan krisis iklim, bencana ekologis di Indonesia. Bahkan beberapa tahun terakhir, rencana negara untuk mengubah posisi Indonesia tidak semata-mata mengekspor bahan mentah, namun bahan setengah jadi, telah membuat negara kita membutuhkan listrik yang semakin besar. Sayangnya, karena perkalian kapitalisme, maka pembangunan pembangkit listrik telah terjadi adalah berupa relokasi industri listrik batubara dari negara-negara yang telah menyadari betapa jahatnya pembangkit listrik tersebut terhadap lingkungan dan iklim, lalu bergeser ke wilayah Indonesia. Demikianlah praktik kapitalisme yang berlaku adalah sebab utama dari masalah agraria yang berlangsung di tanah air. Hari ini bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, di mana kita telah berhasil memanen pangan dari hasil importasi pangan oleh para pengusaha importir. Berbagai pangan pokok seperti beras, gula, bawang, daging, dan garam yang seharusnya dapat dihasilkan dengan baik oleh pertanian, peternakan, dan tambahan rakyat kita justru didatangkan dengan cara membuka keran impor pangan. Undang-Undang Cipta Kerja telah membuka keran impor pangan dengan cara merevisi Undang-Undang Pangan. Kita juga telah memanen krisis multidimensi yang dihadapi kaum petani, nelayan, petambak, dan masyarakat adat di banyak tempat sebagai akibat dari orientasi kebijakan pertanian dan pangan Indonesia yang semakin liberal dan kapitalistik. Militerisme pertanian dan pangan pun telah masuk ke desa-desa dan wilayah adat atas nama program-program ketahanan pangan dan lumbung pangan nasional atau yang lebih dikenal dengan food estate. Alih-alih memperkuat posisi, peran, dan sistem pertanian rakyat menjadi lebih maju dan modern sebagai penopang krisis pangan dan pewujud kedaulatan pangan negara kita, justru militerisme pertanian panganlah yang menjadi pilihan dari proyek food estate. Pemerintahan saat ini tidak belajar dari pengalaman buruk masa lalu. Pengalaman gagalnya proyek MIVE di era pemerintahan SBY di Papua harusnya menjadi pelajaran ketika hendak melahirkan kebijakan di bidang pertanian dan pangan. Program penyediaan lumbung pangan nasional yang dikenal dengan nama food estate merupakan salah satu proyek strategis nasional. Lebih dari 180 triliun rupiah
rupiah APBN disalurkan untuk mempercepat proyek food estate di berbagai tempat. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan pengadaan tanah seluas 3,99 juta hektar di 7 provinsi sebagai alokasi tanah untuk pembangunan proyek food estate. Berbanding terbalik dengan agenda reforma agraria yang dari sisi pendanaan dan regulasi penopangnya tidak mendapat kejelasan selama 9 tahun terakhir. Azas domain verklaring dan hak menguasai dari negara kembali disimpangkan oleh DPR RI dan pemerintah yang memaknai negara sebagai pemilik tanah dan kekayaan alam. Azas menyimpang semacam ini telah mengakibatkan letusan konflik agraria struktural seperti kasus Ruyan di Kalimantan Tengah, kasus Rempang di Pulau Batam, air bangis di Sumatera Barat, kasus konflik agraria Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, perampasan wilayah adat Nagekeo di Nusa Tenggara Timur, kasus konflik agraria masyarakat adat Kini-Kinipan di Kalimantan Tengah, penggusuran 11 desa dan lumbung pangan di Kertajati, Jawa Barat untuk pembangunan bandara internasional, dan kasus konflik agraria di Merauke, Papua. Dualisme pertanahan tetap dilanggengkan oleh pemerintahan saat ini yang mengakibatkan lebih dari 20.000 desa dan wilayah adat masih berada di dalam klaim kawasan hutan dan hutan milik negara. Itulah sebab agenda reforma agraria seluas 4,1 juta hektar terhadap klaim-klaim sepihak kawasan hutan di masa lalu dan di masa sekarang telah gagal dilakukan sebagaimana dijanjikan di dalam RPJMN. Begitu pula dengan problem klasik struktural yang dihadapi petani dan masyarakat adat yang berhadapan-hadapan dengan perusahaan-perusahaan PT PNG UMN nihil penyelesaian dalam 9 tahun terakhir. Dengan demikian kawan-kawan semuanya, kebijakan dan praktik kehutanan kita termasuk klaim-klaim aset negara telah bermuka dua ketika menghadapi entitas petani, entitas masyarakat adat dan nelayan, dan ketika berhadapan dengan kelompok investor. Konferensi ini juga mencatat situasi buruk di lapangan selama 10 tahun terakhir, dan dari proses regional conference tentang segala bentuk kekerasan aparat penegak hukum kepada masyarakat, kasus-kasus penangkapan dan kriminalisasi kepada para aktivis dan petani, intimidasi dan diskriminasi hak, penyempitan ruang demokrasi dan kebebasan untuk menyatakan pendapat kritis. Ribuan orang telah menjadi korban konflik agraria, kejahatan bencana ekologis, dan kekerasan aparat keamanan. Kita juga telah menemukan fenomena-fenomena kekerasan dan penangkapan di berbagai negara di Asia melalui proses pertemuan Asia Learning Exchange di Bali untuk menemukan pencapaian-pencapaian perjuangan hak atas tanah yang dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil di negara Asia. Oleh sebab itu, melalui 2 konferensi ke depan, kita ingin merumuskan kembali cita-cita keadilan, kedaulatan dan keselamatan rakyat atas sumber-sumber agrarianya. Sudah saatnya kehidupan manusia beserta bumi, air, dan kekayaan alam berada dalam tatanan agraria dan pengelolaan lingkungan yang lebih adil dan beradab. Krisis di pedesaan dan di perkotaan perlu diupayakan secara bersama-sama oleh seluruh elemen gerakan rakyat, para akademisi pro reforma agraria, para negarawan dan pemuka agama, serta calon pimpinan bangsa ke depan. Kita menginginkan melalui konferensi teritorial ini, kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, kaum miskin kotalah yang diutamakan hak-hak konstitusionalnya melalui agenda politik bangsa reforma agraria. Sebagai bagian dari proses reforma agraria yang menyeluruh dan sistemik serta adil bagi semua, maka kita mencita-citakan perumahan rakyat yang layak huni dan ruang hidup yang memadai bagi komunitas miskin di perkotaan dan bagi keluarga buruh. Adanya program perumahan rakyat bagi para pekerja pabrik dan buruh kebun yang terintegrasi di dalam sistem perusahaan dan industri yang lebih memanusiakan manusia. Suara-suara dari bawah melalui proses konsolidasi dan pertemuan kampung hingga konferensi regional di Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan pulau-pulau kecil, serta Papua menginginkan keselamatan bumi, air, udara bagi keberlanjutan hidup rakyat. Hal ini dapat berlangsung apabila sumber-sumber agraria dan sumber daya alam dikelola secara adil
dan model pembangunan yang bersifat eksploitatif dan rusak alam haruslah segera ditinggalkan. Melalui konferensi ini kita menghendaki ada perubahan fundamental terkait agraria dan sumber daya alam pasca pemilu 2024 melalui proses yang inklusif dan partisipatif bersama gerakan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Pada akhirnya kita semua merasa memiliki cita-cita dan visi yang sama tentang keadilan sosial dan ekologis dapat bergotong royong memastikan hasil konferensi regional dan konferensi 2 hari ke depan akan menjadi agenda yang memandu gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan reforma agraria sejati dan pengelolaan sumber daya alam yang beradab. Secara bersama-sama pula kami mewakili konferensi tenurial ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memastikan hasil-hasil konferensi menjadi program kerja utama lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan tingkat desa hingga tingkat kampung. Demikian Bapak Ibu sekalian dan rekan semua, terima kasih atas kehadiran serta limpahan dukungannya. Selamat berkonferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.